Udah tenang aja ya. Gak usah takut. Ada gue. Cerita berlanjut ketika Dinda harus dibawa ke kantor sebuah toko yang dimana di episode sebelumnya Dinda dituduh mencuri. Raina yang berada bersama Dinda menelpon Gary yang sedang berkumpul bersama temannya dan menceritakan kejadian yang menimpa Dinda. Gary pun langsung bergegas untuk menemui Dinda. Sesampainya di sana, Gary langsung bertemu dengan manajer toko dan meminta maaf atas kejadian itu. Dan Gary pun mengganti kerugian yang disebabkan oleh Dinda. Meskipun sudah mengganti kerugian, Dinda masih belum bisa pulang sebelum Dinda difoto sebagai pencuri yang akan dipajang di papan pengumuman kantor toko itu. Dinda pun menolak karena tidak merasa mencuri. Namun Gary pun membolehkan petugas toko itu untuk memfoto Dinda, asalkan difoto bersama Gary. Mereka berdua pun difoto untuk dokumentasi di toko itu. Akhirnya mereka pulang. Karena Gary sudah menolong Dinda, si Dinda pun memutuskan untuk mentraktir Gary. Namun Dinda hanya bisa mentraktir Gary di warung makan pinggir jalan. Setelah selesai makan, mereka berdua bercurhat ria tentang kehidupan mereka masing-masing. Sedang asik bercerita, tiba-tiba Raini menghubungi Gary karena Gary sudah berjanji akan mengantar Raini pulang. Dan Gary pun pergi meninggalkan Dinda. Di rumah Dinda, Dinda menangis karena rindu dengan kedua orang tuanya. Dan di rumah Gary, Lucy yang kangen dengan pengasuhnya, si Dinda, meminta Gary untuk meminta menelpon dia. Dinda yang sedang tertidur tiba-tiba mendapat telepon. Dinda mengangkat telepon dan langsung menyapa Gary. Namun ternyata itu adalah telepon dari Raini, dan Dinda pun salah tingkah. Raini yang bertanya kabar Dinda pada akhirnya memuji sosok Gary, yang menurut Raini, Gary adalah pria sopan dan bertanggung jawab. Namun setelah Raini menutup telepon, si Dinda malah marah-marah karena apa yang dibilang sama si Raini berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan Dinda. Besoknya di sekolah, Jia membuat gosip tentang pencurian Dinda dan menyebarkan kepada teman-temannya. Dan setibanya di kelas, Dinda kembali menjadi bulian murid sekelas. Dinda yang kesal melabrak Jia, dan saat bertengkar, datang seorang guru. Mereka berdua pun kembali duduk ke tempat masing-masing. Setelah kejadian itu, mantan sahabat Dinda pun menyemangati Dinda. Di sini terlihat kalau mereka ingin kembali menjadi sahabat Dinda. Di jam istirahat, Jia kembali menghina Dinda. Dinda yang sudah sangat kesal langsung menghampiri Jia dan langsung menjabak Jia. Dan mereka pun langsung bertengkar di tengah murid sekolah lainnya. Raini yang melihat kejadian itu mencoba memisahkan mereka. Namun Raini malah jatuh terpukul. Gary yang melihat kejadian itu langsung berlari untuk membantu Raini. Gary langsung membawa Raini ke ruang UKS. Di ruang UKS, Gary menemani Raini yang sedang pingsan. Dinda yang melihat mereka di ruang UKS hanya bisa diam karena merasa bersalah. Dinda pun dipanggil ke ruang BP dan mendapatkan hukuman skorsing dari sekolah dan bahkan diancam akan dikeluarkan. Dinda harus pulang dari sekolah. Tapi saat akan pulang, Dinda bertemu dengan Gary yang marah akan kelakuan Dinda. Dinda yang merasa bersalah pun memberitahu kepada Gary bahwa dia sedang diskor di sekolah dan tidak bisa menunggu Raina siuman untuk langsung meminta maaf. Di sana mereka bertengkar karena kekejaman hidup yang menimpa mereka. Dinda yang merasa bahwa kehidupan Gary lebih berat darinya pun meminta maaf kepada Gary dan pergi meninggalkan Gary. Gary kembali ke UKS dan di sana Raini sudah sadarkan diri. Raini yang baru tersadar langsung menanyakan keberadaan Dinda. Gary menjelaskan semua yang terjadi kepada Dinda.
Gary dan Raini pun memutuskan untuk menghadap guru untuk menjelaskan kejadian yang menimpa Dinda. Di rumah Dinda yang sedang beristirahat tiba-tiba mendengar suara ketukan pintu rumahnya. Ternyata yang datang adalah Gary. Namun karena masih kesal, Dinda langsung menutup pintu rumah dan kembali ke kamar. Gary yang ingin menjelaskan sesuatu menerobos rumah Dinda dan mengejarnya. Gary meminta Dinda untuk bertemu Lucy yang sudah kangen berat dengan pengasuhnya itu. Dan Gary pun sudah menjelaskan bahwa dia sudah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan semua kejadian yang menimpa Dinda. Akhirnya Dinda pun ikut bersama Gary ke rumahnya untuk bertemu Lucy. Namun di rumah Gary, Dinda malah disuruh mengerjakan tugas sekolah Gary sebagai imbalan karena Gary telah banyak menolong Dinda. Setelah selesai semua pekerjaan Dinda, Gary menghampiri Dinda yang sedang berada di kolam renang di rumah Gary. Dinda berterima kasih untuk semua kebaikan Gary padanya. Namun Gary mengingatkan Dinda agar berhati-hati kalau nantinya Dinda bisa jatuh hati pada Gary. Dinda yang tersipu malu hanya bisa mengelak dan berkata bahwa dia tak mungkin menyukai Gary karena Gary pun tidak mungkin menyukainya. Besoknya Dinda sudah mulai sekolah lagi. Namun sampai saat di sekolah, semua temannya menggoda Dinda karena mereka sudah melihat video bugil yang tersebar oleh Rio. Dinda yang kaget merasa terpukul atas kejadian itu. Gary yang melihat Rio langsung menghajar Rio sampai babak belur. Dinda yang berada di kelas ditemani oleh Raini. Raini akan memanggilkan Gary, namun Dinda memintanya untuk tidak memanggil Gary. Dan Dinda pun menjelaskan hubungan yang sebenarnya dengan Gary, bahwa dia bukan pacar Gary. Gary hanya melindunginya. Dinda memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Gary. Namun Dinda mengatakan kepada Raini yang sejujurnya kalau dia benar-benar menyukai Gary. Saat itu tiba-tiba teman mereka memberitahu kalau Gary dan Rio kembali bertengkar, dan mereka berdua langsung pergi untuk menemui Gary. Rio yang kalah baku hantam dengan Gary memukul Gary dengan sebongkah batu, membuat Gary tak sadarkan diri dan penuh luka di kepala. Cerita episode kali ini diakhiri dengan scan Dinda yang menangis histeris melihat Rio berlumuran darah. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Bye bye.